Para ibu, bapak dan saudara-saudara, memang sudah lama saya tidak mengisi ceramah dhamma atau dhamma kelas seperti malam hari ini. Dan pada waktu kita bertemu sekarang, tahu-tahu sudah tahun baru. Oleh karena itu, saya juga mengucapkan selamat tahun baru. Kita menutup yang lalu dan memulai yang baru dengan harapan semoga kita mampu meningkatkan diri kita untuk mencapai kebebasan dari penderitaan sebagai tujuan setiap umat Buddha. Tetapi pernah saya sampaikan di tempat ini dalam bahasa yang bahasa sehari-hari. Tetapi kan tahun baru kita ini kan tidak hanya satu begitu. Kita mempunyai empat tahun baru. Tahun baru 1 Januari, tahun baru Imlek, tahun baru Islam atau tahun baru Jawa atau Suro, tahun baru Saka, Nyepi, dan 4 tahun baru. Kalau ada yang bertanya, tahun barunya umat Buddha yang mana? Umat Buddha boleh memilih yang mana saja. Di antara yang 4 itu yang mana boleh pilih. Oh, tahun baru saya 1 Suro Bante, silakan. Tahun baru saya 1 bulan 1 Imlek, ya silakan. Tahun baru saya 1 Januari, silakan. Saya ikut 4-4-nya, ya silakan. Tidak dilarang. Saudara-saudara kami umat Buddha di Thailand, mereka merayakan tahun baru 1 Januari. Pada hari itu mereka yang tidak pernah ke wihara, mereka ke wihara. Yang tidak pernah memberikan pindapata, makanan kepada para biku, mereka memberikan makanan. Sehingga para biku tanggal 1 Januari itu kadang-kadang harus keluar wihara membawa mangkuk sampai 3 kali. Karena sangat banyak yang memberikan makanan. Hanya Thailand itulah negara satu-satunya yang memakai tarik, memakai tahun Buddhis. Dia tetap menggunakan perhitungan solar, tidak lunar, tidak Imlek, tetapi solar seperti kita. Januari, Februari, tapi tahunnya bukan tahun 2004. Tahunnya 2547, 2546. Satu-satunya negara di dunia ini yang tidak menggunakan tarik Masehi adalah Thailand. Dia menggunakan tarik Buddhis. Ibu bapak dan saudara-saudara, salah satu ajaran pokok agama Buddha adalah hukum karma. Sebab akibat. Akibat peristiwa terjadi karena ada sebab. Dan setiap sebab melahirkan akibat. Hanya pengertian hukum karma itu tidak boleh difahami dengan amat sempit. Apa artinya? Artinya semua yang terjadi, yang kita alami, bukan karena karma yang lalu. Memang yang lalu kita membuat banyak macam perbuatan, yang baik maupun yang tidak baik, dan berakibat. Tetapi apa yang kita alami sekarang, kondisi yang kita alami sekarang, tidak hanya kita hadapi, tapi kita alami, keberadaan kita sekarang,
taraf hidup kita sekarang, kedudukan sosial kita sekarang tidak 100% akibat karma yang lalu. Pengertian ini bukan pengertian yang melengkapi, tetapi justru pengertian yang sangat penting. Kalau keadaan kita sekarang, strata sosial kita sekarang, keadaan kehidupan kita sekarang, seluruhnya adalah akibat dari perbuatan atau karma kita sendiri yang lalu, itu justru membuat ajaran agama Buddha itu fatalistik. Fatalistik itu fatal. Ya udah, kita sekarang ini akibat yang lalu, ya udah harap diapake. Fatalistik. Itu amat berbahaya pengertian seperti itu. Dan itu justru bertentangan dengan ajaran hukum karma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ada 3 pandangan yang fatalistik yang ditolak oleh Buddha Gautama. Mengapa ditolak? Karena tidak sesuai dengan kasunyatan, tidak sesuai dengan the truth. Yang ketiga ini, 3 pandangan ini, yang pertama sering disebut Iswara sentris, pencipta sentris. Segala-galanya itu memang sudah diciptakan begitu, digariskan begitu, ditakdirkan begitu. Segala-galanya. Mau miskin, mau kaya, mau sengsara, mau makmur, ibu bapak, saudara-saudara suatu ketika mati atau meninggal dengan cara begini atau cara begitu. Ada orang menolong kita atau menjahati kita, semuanya itu sudah ada di dalam the grand scenario. Itu fatalistik. Menurut Buddha Gautama, lalu buat apa? Buat apa usaha-usaha yang kita lakukan? Karena kalau kejahatan itu juga sudah termasuk skenario, kita menjadi korban kejahatan juga sudah termasuk skenario, lalu buat apa? Buat apa usaha-usaha untuk perbaikan, untuk kemajuan dan sebagainya? Kebaikan, kebajikan, kasih sayang tidak ada pengaruhnya. Karena jalan hidup kita itu sudah ditakdirkan. Itu fatalistik juga. Fatalistik yang kedua adalah apa yang terjadi ini tidak ada sebabnya. Jalan begitu aja. Ada panas, ada dingin, ada siang, ada malam, ada ada terang, ada gelap, ada susah, ada senang, ya jalan begitu aja. Ahetuka wada. Hetu itu sebab, ahetuka, tidak ada sebabnya. Jalan begitu aja. Itu juga fatalistik. Dan yang ketiga, seperti yang tadi saya sampaikan, semuanya akibat karma yang lalu. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, kondisi sosial, kesejahteraan, semuanya sepenuhnya akibat dari karma perbuatan yang lalu. Buddha Gautama juga mengatakan itu juga fatalistik. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang tidak ada pengaruhnya. Kebaikan dan kejahatan yang dilakukan seseorang tidak mempengaruhi jalan hidupnya. Karena yang terjadi akibat karma yang lalu sepenuhnya itu fatalistik. Dan sering umat Buddha yang sudah lama mengerti agama Buddha atau yang baru belajar tergelincir dalam pandangan seperti itu. Ibu bapak dan saudara-saudara, justru dalam pandangan agama Buddha,
apa yang diajarkan Buddha Gautama, karena beliau melihat kasunyatan, the truth. Beliau mengatakan karma yang lalu, perbuatan yang lalu itu hanyalah salah satu faktor yang mempengaruhi hidup kita. Tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan hidup kita. Mengapa? Karena menurut Dhamma, menurut kesunyataan, apapun yang terjadi itu dipengaruhi, disebabkan oleh banyak sekali faktor. Tidak satu faktor, tidak satu sebab. Dan perbuatan yang lalu itu hanyalah salah satu dari banyak sebab. Di antara sebab-sebab faktor-faktor yang mewarnai hidup kita ini adalah perbuatan kita sekarang. Dan justru perbuatan kita sekarang itu yang mempunyai kesempatan sangat luas untuk kita putuskan. Apapun yang sudah lalu dari hidup yang lalu, yang kemarin sudah terjadi. Kita tidak bisa meralat. Tetapi justru perbuatan kita sekarang ini akan mempunyai pengaruh cukup kuat untuk mempengaruhi perbuatan-perbuatan yang sudah lewat. Sehingga membuat kehidupan kita seperti begini. Dengan kalimat yang lain, kalau kita ingin mempengaruhi perbuatan yang sudah lewat, tidak cukup hanya dengan menyesal. Atau kalau itu baik, mensyukuri, tidak. Kalau kita ingin mempengaruhi perbuatan yang sudah lewat, berbuatlah sesuatu sekarang ini. Hanya dengan cara itu, tidak ada cara lain. Kalau yang sudah lewat itu memang baik, bermanfaat, berguna, berfaedah, lakukanlah kembali. Supaya perbuatan itu memberikan akibat yang maksimal. Kalau itu ternyata tidak baik, kejahatan, merugikan, baik bagi orang lain maupun bagi kita, bukan penyesalan. Bukan rasa bersalah, tetapi lakukanlah sesuatu. Sehingga dengan apa yang kita lakukan itu, yang tidak baik, yang lampau itu tidak akan banyak dampaknya pada kehidupan kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, oleh karena itu, dalam pengertian tentang hukum karma disebutkan bahwa setiap orang mempunyai free will, mempunyai kehendak bebas. Dan dia bisa menggunakan kehendak itu untuk kebaikan atau kejahatan, untuk yang bermanfaat atau untuk hal-hal yang merugikan. Dalam bahasa Pali dikatakan atakara, purisakara. Ada kehendak yang kita bisa arahkan. Sekarang kita mau melakukan sesuatu yang baik atau sesuatu yang jelek. Itu sepenuhnya pada keputusan kita. Oleh karena itulah ibu, bapak, dan saudara-saudara, proses belajar, proses melatih diri, proses melakukan hal-hal yang baik adalah sesuatu yang sesungguhnya amat penting sekali. Sebenarnya kita tidak usah terlalu menghiraukan apa yang sudah lewat. Karena yang sudah lewat sekali lagi tidak bisa dihapus begitu saja. Tanpa kita melakukan sesuatu sekarang. Dan apa yang harus kita lakukan sekarang? Lakukanlah hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Sudah tentu bermanfaat bagi orang lain
pasti bermanfaat untuk diri kita. Saya ingin membawa pokok pembicaraan tentang cinta kasih sebagai dasar untuk membentuk salah satu dasar yang paling perlu, paling penting untuk membentuk karakter seseorang. Kalau di Indonesia kan karakter itu seperti kepribadian. Saya kira setara dengan kalimat, artinya setara dengan kepribadian. Dan kepribadian seseorang itu akan tercermin, akan kelihatan pada perilakunya. Bagaimana kita bisa melihat kepribadian seseorang kalau kita tidak melihat perilakunya, tingkah lakunya, pada saat dia bergaul, pada saat dia menghadapi masalah, pada waktu dia berhubungan dengan banyak orang. Perilaku seseorang itu mencerminkan, oh kepribadian dia begitu. Dan kepribadian itu bisa terbentuk kalau ada fondasi, ada dasar yang menunjang sehingga kepribadiannya seperti itu. Dan kepribadian itu akan tampak pada perbuatan dia, pada perilaku dia. Ibu bapak dan saudara-saudara, umat Buddha tidak akan asing dengan kalimat metta, bahasa Pali, atau maitri, bahasa Sanskerta, yang diindonesiakan dengan cinta kasih. Tetapi meskipun kalimat ini sering kita dengar, sering diucapkan, tidak asing bagi umat Buddha, tetapi kadang-kadang kita sulit menangkap arti cinta kasih itu apa tuh? Dan kadang-kadang orang menerjemahkan cinta kasih itu, aku senang karo kai. Kepada semuanya saya senang, saya punya cinta kasih, pada dia tidak. Tidak begitu, Bapak dan Saudara. Cinta kasih dalam pandangan Buddhis bukan cinta emosional, bukan cinta emosional. Kemarin ada pertemuan semacam penataran para mahasiswa di Ciawi. Saya juga diminta berbicara tentang cinta kasih. Dari banyak literatur dan penjelasan-penjelasan tentang cinta kasih, saya ingin menggunakan satu kalimat yang mungkin gampang untuk menangkap cinta kasih itu bagaimana. Satu kalimat ini mungkin bisa menjelaskan dengan konkret. Konkret itu cetane ya, jelasnya apa atau bagaimana atau cinta kasih itu. Dalam pengertian yang konkret, cinta kasih itu adalah menghargai kehidupan. Sudahkah saudara menghargai kehidupan? Karena kehidupan itu sangat berharga. Itulah cinta kasih. Ibu, bapak, dan saudara boleh tidak senang dengan perilakunya, boleh sengit dengan perilakunya, dengan tindak tanduknya, dengan cara dia bekerja, dengan kemalasannya, dengan kejahatannya, dengan segala macam. Tetapi tetap harus menghargai kehidupannya. Karena orang jahat sekalipun adalah makhluk hidup. Itulah sesungguhnya pengertian metta yang mewarnai ajaran agama Buddha. Apa yang dihantamnya, apa yang dihancurkan oleh Sang Buddha? Kejahatan. Perilaku-perilaku yang merugikan masyarakat dan sudah tentu merugikan dirinya sendiri. Tetapi tidak menghancurkan kehidupan. Karena menghancurkan kehidupan adalah kejahatan. Sejahat-jahatnya orang itu, sebusuk-busuknya orang itu, sampai menimbulkan bencana, membunuh ribuan orang dengan sangat kejam, dia adalah makhluk hidup.
Kita sangat tidak senang dengan perilakunya, tetapi kita tidak boleh menghancurkan hidupnya. Kalau begitu agama Buddha tidak setuju dengan hukuman mati, Bante. Oh iya, jelas, pasti kami tidak bisa menerima hukuman mati. Ibu bapak dan saudara-saudara, cobalah kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah sudah cukup kita mengembangkan berapa tebal kadar cinta kasih kita? Ada satu cerita yang menarik, satu komentar yang sangat menarik. Beberapa waktu yang lalu, ada seseorang yang memberikan pada saya BBC dari London, itu membuat satu film tentang The Life of the Buddha. Riwayat Buddha sangat bagus. BBC London. Dan diterjemahkan, sudah dibeli haknya oleh orang Indonesia ini, diterjemahkan dan dijual umum. Dan yang membeli haknya itu justru bukan umat Buddha. Karena itu terjemahannya agak melenceng. Kalau saudara suatu ketika ibu bapak sekalian membeli dan mengerti bahasa Inggrisnya, lebih bagus bahasa Inggrisnya. Sangat bagus, jelas sekali. Saudara bisa membayangkan bagaimana orang-orang Barat menampilkan the life of the Buddha. Dan itu dijual bebas ya, dijual umum. Ada satu komentar yang saya lihat dari film itu. Siddhartha melihat orang tua, melihat orang sakit, melihat orang sengsara, orang menderita, orang mati. Apa yang dia lihat itu mendorong dia, menggerakkan dia untuk meninggalkan kenikmatan, kemewahan, kesenangan, dan pergi mencari ajaran, mencari jalan untuk membebaskan manusia dari kesengsaraan, dari penderitaan. Komentatornya itu memberi catatan. Apakah orang-orang sebelum Siddhartha tidak melihat fenomena kehidupan itu? Apakah orang-orang sebelum Siddhartha tidak melihat orang sakit, orang mati, orang sengsara, orang menderita, orang tua? Dan orang-orang yang dilahirkan sebelum Siddhartha tidak sedikit, banyak sekali. Mereka juga melihat seperti yang dilihat Siddhartha. Orang sakit, orang tua, orang sengsara, orang menderita, orang kelaparan, orang meninggal dunia. Tapi mengapa mereka diam saja? Tidak terdorong niatnya untuk mengapa hidup ini begini? Mengapa penderitaan ini dialami semua orang? Apakah tidak bisa bebas dari penderitaan ini? Mengapa hanya Siddhartha yang tergugah, yang terpancing, yang terdorong setelah melihat peristiwa itu? Sedangkan peristiwa itu juga dilihat oleh banyak orang. Analisanya sangat bagus. Dia mengatakan, karena umumnya kita melihat keluar, tidak melihat ke dalam. Kalau saudara maaf, kalau saudara melihat orang sakit, mengerang-erang, badannya kurus kering, kesakitan, amat kesakitan, saudara akan melihat, oh dia lagi sakit, selesai. Dia. Tapi amat sedikit orang yang berpikir, saya pun juga bisa seperti dia. Kalau sudah diberitahu, oh kemarin tetangga di sana meninggal dunia. Oh dia sudah meninggal dunia. Oh iya, selesai. Dia sudah meninggal dunia. Tapi jarang sekali orang yang berpikir, aku pun juga akan meninggal dunia seperti dia.
Kalau kita melihat orang tua yang sudah renta, wah sekarang dia sudah tua, usianya sudah tua, tenaganya sudah mundur jauh, diajak bicara sudah susah menangkap, harus teriak-teriak, wah dia sudah tua. Apakah kita juga berpikir, saya juga akan seperti itu? Menderita tua sengsara. Dan Siddhartha berpikir begitu. Oh, saya pun akan seperti itu. Saya harus mencari jalan keluar dan jawaban mengapa harus begini. Oleh karena itulah Ibu Bapak Saudara, memang cinta kasih menghargai kehidupan enak didengar. Dalam bahasa sekarang jadi wacana yang indah. Kejahatan kita tidak senang. Perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan kita sangat tidak setuju. Tetapi orang jahat itu adalah orang. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyakiti, untuk melenyapkan dia. Bunuh saja, habis. Busuk orang seperti itu, lenyapkan saja dari muka bumi ini. Tidak, dia adalah orang yang juga menderita, yang juga sakit, yang juga ingin bahagia. Tetapi kalimat ini memang kalimat yang menarik, yang enak untuk didengar. Oh, hebat ini agama Buddha. Tapi apakah kita sudah melihat ke dalam? Apakah saya juga sudah mempunyai cinta kasih yang diajarkan oleh Buddha itu, yang begitu indah, begitu luhur? Kadang-kadang untuk membersihkan ini meja, karena saudara punya meja kotor, meskipun tidak terlalu penting, tetapi kelihatan kotor, saudara membersihkan meja saudara yang kotor itu dengan menghancurkan kehidupan. Hanya untuk membersihkan meja, membunuh semut atau binatang-binatang yang kecil. Alah ning semut, wah. Tapi dia adalah hidup. Apakah harus hanya untuk membersihkan meja kita melakukan pembunuhan? Kita merendahkan kehidupan. Padahal kehidupan itu berharga. Metta adalah menghargai kehidupan. Kalimat itu mudah sekali untuk menyerap arti metta ketimbang cinta kasih. Oh, aku cinta pada dia, aku senang pada dia, aku senang pada yang lain-lain. Binatang-binatang aku juga senang, aku cinta. Kalau masih disenangi, kalau sudah tidak disenangi, dibuang, dibunuh, dihancurkan. Metta tidak hanya senang emosional. Tapi metta atau cinta kasih itu menghargai setiap kehidupan. Apapun kehidupan itu. Siapapun atau apapun. Saya ingat pada waktu tahun 2002. Pada waktu Waisak, Vatikan mengucapkan selamat Waisak kepada umat Buddha. Dengan satu pesan. Di pesan yang dikeluarkan oleh Vatikan itu, Sri Paus mengutip bahwa ajaran agama Buddha itu mengajarkan orang untuk menghargai kehidupan. Termasuk binatang. Kalau binatang saja harus dicintai, apalagi manusia. Dan pada waktu Kardinal berbicara di Borobudur, kalimat itu dikutip lagi. Ajaran agama Buddha itu mengajarkan kita untuk menghargai kehidupan, mencintai kehidupan sekalipun binatang. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, oleh karena itu, kalau saudara setuju dengan ajaran metta atau maitri atau cinta kasih atau menghargai kehidupan, yang pertama adalah mengendalikan diri. Kalau orang merasa atau cocok dengan cinta kasih tapi tidak mengendalikan diri, mustahil.
Dia membuat keonaran, membuat masalah, membuat persoalan, membuat tindakan-tindakan yang menghancurkan kian kemari. Tapi dia mengatakan, aku punya cinta kasih kok. Bohong. Orang yang mempunyai cinta kasih, kalau Anda konsisten ingin menjadi orang yang punya meta, wujud dari sikap mental meta itu adalah pengendalian diri. Wujudnya meta apa? Mengendalikan diri. Bagaimana kita tahu dia mempunyai karakter, mempunyai kepribadian yang muncul dari meta, yang berpegang pada meta? Bagaimana kita bisa tahu? Kita tidak bisa baca pikiran dia. Kita bisa tahu kalau melihat perilakunya. Kalau perilakunya itu mateni tas. Bagaimana dikatakan meta? Ya, salah nopo. Lah itu kehidupan ya. Ya kita tidak bisa mutlak bebas dari pembunuhan. Andai kata toh terjadi pembunuhan bukan karena kehendak. Tidak ada kehendak untuk membunuh. Kita berusaha untuk menghindari semaksimal mungkin pembunuhan apapun. Itulah wujud dari cinta kasih. Bukan cinta kasih hanya di dalam wacana untuk dibahas, untuk dikagumi. Apapun. Malah bantai orang itu jahat sudahlah. Busuk. Apa itu? Jahatnya itu sampai tengik. Dia adalah manusia. Dia adalah orang. Teroris itu sudah tidak bisa masuk akal kita. Yang jadi korban itu orang-orang yang tidak ngerti politik, tidak mengerti masalah dia. Jahat luar biasa, iya. Tapi mereka adalah manusia. Kita harus menghargai kehidupan mereka. Mereka juga takut akan kematian, takut akan penderitaan. Setidak-tidaknya dia ingin hidup bahagia. Sikap perilaku yang kedua adalah kepedulian. Seseorang yang mempunyai, yang karakternya itu dibangun dengan dasar meta, selain mengendalikan diri, adalah kepedulian pada makhluk lain. Itu adalah wujud cinta kasih. Dia berusaha membantu, menolong siapa saja. Tentu dia tidak bisa membantu apa yang orang lain perlukan, tapi dia bisa membantu apa yang bisa dia lakukan. Kalau saudara membaca literatur Buddhis yang kemudian, yang ditulis oleh tokoh-tokoh Buddhis kemudian, sangat indah. Mereka mengatakan, aku ingin dengan pikiranku, ucapanku, perbuatanku membantu yang lain. Jadi dengan pikiran saya ingin membantu yang lain, dengan ucapan saya ingin membantu yang lain, dengan perbuatan saya ingin membantu yang lain. Kalau yang lain tidak punya pakaian, saya ingin memberikan pakaian. Kalau yang lain perlu makan, saya ingin memberikan makan, meskipun sedikit. Sang Buddha mengatakan kalau orang mengerti manfaat berbuat bajik, kalau dirinya itu mempunyai karakter yang muncul dari cinta kasih, kalau dia punya sesendok nasi, kalau dia makan tidak kenyang, meskipun dia hanya punya sesendok nasi, kalau dimakan sendiri tidak kenyang, dia pun tidak akan makan semua. Dia akan sisihkan sedikit untuk orang lain. Kalau dia tidak mempunyai tempat tidur, saya ingin mencarikan tempat tidur untuk dia. Kalau dia sakit, saya ingin mencarikan obat untuk dia. Itulah sikap peduli kepada yang lain. Bahkan tulisan itu, bagaimana menggambarkan cinta kasih itu, berkembang lagi.
Yang semula adalah kalau dia lapar saya ingin memberikan makan untuk dia. Kalau dia tidak punya pakaian saya ingin memberikan pakaian untuk dia. Kalau dia sakit saya ingin memberikan obat untuk dia. Lebih-lebih lagi kemudian. Bukan hanya mencarikan pakaian, makanan atau obat untuk dia. Kalau dia lapar, saya ingin menjadi makanan untuk dia. Bukan saya ingin mencari makanan untuk dia. Saya ingin menjadi makanan untuk dia. Kalau dia tidak mempunyai pakaian, kedinginan, saya ingin menjadi pakaian untuk dia. Kalau dia sakit dan tidak punya obat, saya ingin menjadi obat untuk dia. Bahkan seluruh hidup kita ini seluruhnya, sepenuhnya bisa kita berikan untuk yang lain. Saya pernah singgung sedikit pada waktu perayaan Katina di sini. Seluruhnya. Betul, bisa saudara. Seluruhnya untuk yang lain. Bukan untuk diri sendiri. Apa saja. Iya, Bante, kalau kita memberikan bantuan. Apakah itu materi, apakah itu khotbah, ceramah, nasihat. Tapi Bante kan juga makan toh. Meskipun hanya 2 kali pagi dan siang, Bante kan juga makan. Oh iya, kalau nggak makan ya mati ya. Nah kalau Bante makan kan itu untuk diri sendiri. Katanya seluruhnya untuk orang lain. Kan Bante perlu makan. Oh iya saya makan. Nah Bante makan kan untuk diri sendiri. Tidak, saudara. Saya makan bukan untuk diri saya sendiri. Karena saya makan dengan pengertian, saya makan supaya saya tidak sakit. Kalau saya sakit justru saya menyulitkan banyak orang. Tidak membantu banyak orang, menyulitkan banyak orang. Karena itu saya makan supaya saya tidak sakit. Supaya saya tidak lemes. Kalau saya sehat, saya bisa membantu, mengabdi lebih banyak, lebih lama, lebih luas. Untuk itulah saya makan. Saya makan untuk orang lain. Tapi toh sama-sama makannya Bante. Iya. Yang satu makan dengan rakus, yang satu makan dengan pengertian, dengan cinta kasih. Makan dengan cinta kasih itulah yang akan membentuk karakter saudara. Untuk menghargai kehidupan. Untuk tidak tega membunuh, mencuri, menyakiti. Menyakiti fisik maupun menyakiti hati. Nah kalau malam Bante juga tidur. Apa Bante nggak pernah tidur? Terus terang tidur saudara. Tidur. Meskipun tidurnya kadang-kadang larut malam. Jam 4, setengah 5 kadang-kadang. Paling lambat sudah bangun. Bante tidur kan untuk Bante sendiri? Tidak. Saya pun tidur dengan pengertian, dengan pikiran untuk orang lain. Kalau saya tidak tidur, saya akan setengah sadar, setengah ngeleyang mungkin. Pada waktu kemarin mengurus delegasi 5 hari dengan acara Jakarta, Jogja, Borobudur, Semarang dengan bermacam-macam urusan, tiap malam tidur jam 3. 400 orang mencocokkan bagasi 400 koper itu. Datang di Jogja sudah jam 10, setengah 11 masuk di 2 hotel. Koper sini ke sana, koper sana ke sini. Mereka menunggu setengah jam, 1 jam. Mana tiket saya ini? Saya sudah menunggu lama. Pagi-pagi jam 8 hari habis makan, koper-koper kumpulkan lagi. Tidak hanya 40, 50, ada 400. Dan satu delegasi bisa bawa 2 koper, 3 koper. Angkat ke Semarang. Di Semarang lagi sampai jam 3 pagi. Saya perlu tidur. Meskipun kurang. Dengan tidur, pagi bangun menjadi segar. Tidak akan kurang darah, tidak akan sakit. Sehingga saya bisa serve others. Melayani yang lain dengan lebih baik, lebih luas, lebih banyak. To serve others dengan lebih baik.
Kalau kita sakit, kalau kita loyo, kalau kita tidak bersemangat, justru mungkin kita menjadi urusan orang lain. Bukan membantu orang lain, kita menjadi urusan orang lain. Kita makan, kita tidur, kita mandi, kita mengobati penyakit kita. Kita berpakaian dengan baik, kita memakai sendal, memakai sepatu dengan baik. Kita minum vitamin. Cobalah berpikir, saya melakukan ini supaya saya bisa to serve others dengan lebih baik, lebih lama, lebih banyak. Membantu, melayani, menolong yang lain lebih banyak, lebih luas. Siapa Bante yang lain itu siapa? Tidak usah jauh-jauh, saudara. Kalau tidak bisa banyak-banyak, ya keluarganya sendiri. Suaminya, istrinya, anak-anaknya, teman-temannya, lingkungannya. Syukur bisa lebih banyak, lebih banyak. Jadi tidak selalu berpikir aku, tapi yang lain. Oh, besar sekali. Sikap mental yang seperti ini akan tercermin dalam perilaku dan memberikan dampak yang besar sekali. Yang pertama, keserakahan akan jauh berkurang. Karena kita selalu memikirkan untuk yang lain. Suamiku, istriku, anakku, lingkunganku, yang lain. Bukan aku. Saya mengatakan kalau lagi pacaran ya selalu pacarnya tuh. Dia bisa mengendalikan diri. Jangan sampai pacarnya kecewa, sakit hati, yang busuk-busuk disimpan, kan begitu. Semua untuk pasangannya. Apa mau dia, apa keinginan dia, apa hobi dia, apa kesukaan warnanya dia, selalu untuk dia. Bukan begitu. Tapi nanti kalau sudah menikah, anaknya 1, 2, terbalik. Bukan dia untuk istrinya, dia menuntut dari istrinya. Kamu harus tahu saya. Lah, kok lain dulu, lain sekarang. Sang istri juga begitu. Dulu waktu pacaran selalu hanya memikirkan sang cowoknya ya. Apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, apa yang dia mau. Sepenuh hidup saya untuk kamu. Setelah anaknya lahir 1, 2, 3, sekarang menuntut. Kamu harus tahu saya toh. Terbalik. Kenapa kok tidak seperti dulu sepenuhnya untuk yang lain? Sekarang kenapa kamu minta untuk diperhatikan terus-menerus? Dia minta diperhatikan suaminya, anak-anaknya. Dia minta dibahagiakan suaminya, anak-anaknya. Dia, suaminya, anak-anaknya harus mengerti segala sesuatu tentang dia. Jangan menyulitkan dia, jangan mengecewakan dia. Kenapa harus begitu? Tidak masuk akal. Satu orang menuntut banyak orang menyesuaikan dirinya untuk satu orang. Tidak masuk akal. Lebih masuk akal kalau satu orang untuk banyak orang. Daripada banyak orang untuk satu orang. Begitu. Kalau saya bisa berguna untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk banyak orang. Lebih baik daripada banyak orang harus nuruti saya. Tidak masuk akal. Senglinya di mana? Senglinya di mana 5 orang, 6 orang harus ngopeni satu orang, menyenangkan satu orang. Kan lebih logis kalau satu orang itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Keserakahan akan berkurang. Yang kedua, kebencian akan berkurang. Orang kalau memperhatikan yang lain, menghargai kehidupan, mengendalikan diri, kebencian dia akan berkurang. Andai kata suatu ketika terpancing timbul kebencian sebentar. Karena kita belum menjadi orang suci. Ada perumpamaan yang bagus. Kalau timbul kebencian, dendam, ada beberapa tipe. Tipe yang pertama, orang mencatat kebencian yang timbul, kemarahan yang timbul itu dicatat atau dilakukan seperti orang memahat batu. Jadi kebenciannya itu seperti dilakukan seperti orang memahat batu.
Wah, itu bertahan berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, ingat terus. Yang kedua, orang mempunyai kebencian juga, rasa tidak senang sampai timbul kebencian, kemarahan, tetapi seperti menulis di atas pasir. Ya, timbul sebentar. Tapi nanti kena angin, kena air, hilang. Udah. Itu lebih baik. Tapi ada orang yang masih terpancing kebenciannya, kemarahannya, tapi seperti menulis di air. Hilang, wis ya wis, sudah selesai. Tapi yang paling baik, kalau timbul kebencian, kemarahan, lakukanlah seperti menulis di angin. Selesai. Tidak melekat sama sekali, sedikit pun tidak melekat. Wis ya wis, selesai sudah. Ya, oleh karena itu saya sering mengatakan, ya dalam bergaul mesti begitu. Ada begitunya. Termasuk di wihara, Bante. Oh iya, termasuk di wihara. Kita semua yang hadir ini pengurus wihara bukan arahat semua. Kadang-kadang ada clash, kadang-kadang ada rasa tidak senang, biasa. Tapi saya menganjurkan, meskipun Anda suatu ketika bergesekan dengan siapapun di sini, apa pengurus, apa teman-teman sekretarian, tetaplah datang ke wihara. Karena Anda datang ke wihara untuk belajar Dhamma, bukan untuk mencari orang. Karena kalau Dhamma itu diabaikan, aduh, kita akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Kami datang kemari untuk mencari Dhamma, untuk praktek Dhamma. Bukan hanya untuk ketemu si A, si B, si C. Tidak. Sekalian kita belajar benci ya benci. Nanging seperti menulis di angin saja. Baris-baris. Angin itu tidak bisa menempel, ya. Tidak ada bekasnya. Jangan kebencian seperti dipahat di batu. Dia akan bertahan bertahun-tahun. Dan akan menimbulkan, memancing kebencian terus-menerus. Ibu bapak dan saudara-saudara, cinta kasih yang membentuk karakter kepribadian, kemudian kita berusaha untuk mewujudkan di dalam perilaku, akan memberikan manfaat, akan memberikan efek dampak yang sangat berharga sekali. Yang pertama, keserakahan kita akan jauh berkurang, dan yang kedua, kebencian akan jauh berkurang. Sikap seperti inilah yang membuat kita sering dikatakan berpikir positif, positive thinking. Apa toh yang membuat dunia ini indah, saudara? Apa toh yang membuat Anda bahagia dan melihat dunia ini indah? Kalau saudara punya positive thinking. Kalau kondisi mental saudara itu positif, Anda melihat semuanya indah. Aduh, saya bertemu dengan saudara-saudara kita kemana-mana, saya bahagia. Tapi kalau Anda selalu berpikir negatif, dan menuntut untuk diri Anda sendiri, semuanya akan menjadi tidak indah. Semuanya akan menjadi penderitaan. Karena saudara sendiri yang membuat, yang menjadi sumber penderitaan. Ada sumber penderitaan di dalam diri Anda, bukan dari luar. Kalau ada sumber kebahagiaan di dalam diri Anda, apapun yang saudara dekati, saudara temui, saudara lihat akan jadi kebahagiaan semua. Andai kalau kita sakit di rumah sakit, masih bisa. Kalau Anda sakit di rumah sakit berbaring, masih bisa berbuat untuk orang lain. Berbuat apa, wong? Kari napase. Kari napase mau berbuat apa? Ya nafasnya itu dipakai untuk berbuat baik. Apa tadi? Meditasi, cinta kasih. Oh, nafasnya keluar, diperhatikan.
Dengan didasari pikiran semoga semua makhluk berbahagia. Ada yang membuat ilustrasi waktu nafasnya itu keluar. Wah, semoga membawa kebahagiaan bagi semuanya. Anda akan bahagia, cepat sembuh. Karena meskipun sakit, Anda memikirkan orang lain. Lah, kita sendiri sakit kok memikirkan orang lain, Bante. Oh iya, kalau Anda sakit memikirkan Anda sendiri, akan cepat sembuh. Iya toh aku ora mari dokter becus apa ora becus toh. Ora sing mandi meres duit wae. Lah, kebencian, kemarahan, kejengkelan, curiga, beban toh. Mengapa memikirkan diri sendiri? Pada saat Anda mulai memikirkan diri sendiri, tidak ada cinta kasih, timbul keserakahan, timbul kebencian, timbul moha. Mulai menderita. Siap mulai menderita. Tapi pada saat Anda memikirkan orang lain, Anda mulai menuju bahagia. Memang sulit. Nggak masuk akal, Bante, memikirkan orang lain kok bahagia, nggak masuk akal. Memang nggak masuk akal, saudara. Logikanya itu, memikirkan diri saya, ngopeni diri saya, ngopeni kesehatan saya, semakin saya bahagia. Ngopeni orang lain semakin diri saya terlantar. Logikanya begitu, tetapi prakteknya berbeda sama sekali. Oleh karena itu, cobalah mulai praktek. Saudara tetap mandi, tetap makan, tetap ngopeni diri saudara dengan tujuan to serve others, membantu yang lain dengan lebih baik, lebih lama, lebih banyak. Nah, kalau saya sakit, kanlah jadi repotnya orang lain. Andai kata nanti saya meninggal, semoga saya meninggal tidak merepotkan orang lain. Dan semoga saya meninggal bisa memberikan manfaat juga bagi orang lain. Apapun yang kita lakukan, kita akan masuk tidur, kita mau istirahat, kita perlu makan, kita perlu minum. Saya melakukan dengan orang lain. Supaya saya sehat, sama lebih banyak, lebih luas. Lebih-lebih lagi. Sekarang yang terakhir. Lebih-lebih lagi, saudara. Kalau sikap mental cinta kasih itu membentuk karakter kepribadian saudara, tercermin di dalam perilaku. Lebih-lebih lagi. Kalau juga dilandasi, disertai dengan pengertian sebetulnya ya tidak ada kok aku itu. Wah, itulah puncak daripada ajaran Dhamma. Tetapi kalau ini sulit dimengerti tidak apa. Uraian yang pertama itu sudah sangat cukup untuk mengubah mental yang egoistis, sikap mental yang penuh dengan keserakahan, mudah menaruh dendam, benci pada yang lain untuk diubah betul-betul. Tetapi kalau bisa ditambah dengan uraian yang terakhir ini, itu lebih-lebih. Kalau Anda sudah berhasil menolong, membantu, membahagiakan banyak orang, Anda pun harus mempunyai pengertian, ibu bapak dan saudara harus mempunyai pengertian. Sebetulnya tidak ada aku yang melakukan itu. Hanya perbuatan yang ada. Yang melakukan, yang memiliki itu tidak ada. Saya kemarin menjelaskan itu di Ciawi dengan agak susah payah, tapi akhirnya mereka mengerti. Seperti yang saya sering jelaskan berkali-kali, memang kita boleh menyebutkan aku dan saya. Itu hanya untuk hidup bermasyarakat, bergaul. Tetapi untuk kemajuan batin kita, ya kita harus menyadari aku dan saya itu hanya sebutan. Yang real, yang benar tidak ada. Ajaran agama Buddha itu sebetulnya tidak mencari yang real.
yang sungguh-sungguh benar. Agama Buddha itu mengajarkan yang faktual, yang terjadi, bukan yang real. Loh, mengapa Bante? Lah wong yang real itu ndak ada itu. Nah kalau dicari ya ndak ada, ndak ketemu. Seperti rumah. Ini rumah, bukan gua, bukan onde-onde, bukan jajan, ini rumah. Ya kita menyebutkan ini rumah tempat kita mendengarkan uraian agama Buddha Dhamma kelas. Tapi kalau kita mau menganalisa di petani, rumah itu tidak ada akhirnya. Kalau ini dianalisa bagian per bagian, disingkir-singkirkan, disisih-sisihkan, lalu rumahnya itu yang mana? Rumah itu kan hanya khayalan saja. Sebutan yang terbentuk karena bermacam-macam. Ada ini, ada itu, ada lantai, ada dinding, ada tiang, ada segala macam. Sama dengan pada anak-anak saya mengatakan tutup dulu. Sama dengan ini. Ini kalau dikatakan tidak ada, ya salah. Oh ada. Kalau dikatakan ada, ya tidak benar. Lah piye? Karena kalau bisa dikatakan ada, saudara bisa menunjukkan eksis toh, ada. Ada, saudara bisa menunjukkan. Kalau saudara konsisten mengatakan ini ada, saudara bisa menunjukkan yang mana yang ada itu. Itu. Sebelum kalimat itu berakhir, ini sudah berubah. Yang Anda maksudkan itu sudah berbeda dengan yang sekarang. Ini berubah saudara setiap saat, lebih cepat dari detik, tidak pernah berhenti, tidak ada unsur yang kekal, yang inherent, selalu berubah. Ya saudara yang mengerti fisika, ilmu pengetahuan alam ya, ini kan molekul-molekul, atom-atom. Meskipun kita tidak pegang, tidak goyang-goyang, ini berubah terus, cepat sekali dia berubah. Nah yang dikatakan ada itu yang mana? Dia terus berubah. Mata kita tidak bisa melihat. Kalau ini sudah remuk, sudah pecah, kasat mata baru lihat. Nah, sekarang sudah berubah. Lah tadi belum. Oh, ini berubah terus. Seperti air ini. Oh, ini berubah terus ini. Obah-obah ini, goyang-goyang ini berubah terus. Nah, kalau tidak goyang, Bante, dia akan berubah terus, cepat sekali. Nanti 5 hari lagi saudara datang baru kemudian kurang tuh. Lah baru berubah. Karena sudah kurang banyak baru kelihatan oleh mata. Baru berubah. Padahal berubahnya itu setiap saat. Bukan tiba-tiba berkurang. Setiap saat dia berubah. Ini kan molekul-molekul atom-atom. Jadi kalau saudara ditanya air itu tidak ada, salah. Air itu ada, salah juga. Kalau tidak dikatakan tidak ada, wong seperti itu. Dikatakan ada, tidak bisa menunjuk. Kalau ada yang mana? Yang mana air yang saudara maksudkan yang mana? Yang itu. Nah sudah berubah dia. Itu yang mana? Lalu bagaimana Bante? Bagaimana senyatanya? Senyatanya adalah paticca samuppada. Saling bergantungan bermacam-macam faktor dan faktor-faktor itu selalu berubah. Demikian juga awake dhewe ini, diri kita ini. Jadi mana yang disebut aku, mana? Kalau kita petani, kalau kita analisa, baik fisik maupun psikis, mental, tidak ada yang abadi, tidak ada yang inherent, tetap selalu berubah semuanya. Siapa yang memiliki pengabdian, siapa yang sudah mengabdi, siapa yang sudah menolong, siapa yang sudah membantu, siapa yang sudah berjasa, tidak ada. Yang ada hanya perbuatan yang baik. Peristiwa perbuatan baik. Memang kalau sekarang saya ditanya, siapa yang memberikan ceramah di Wihara Dhammasundara tanggal 12 malam? Saya.
Ini untuk berbicara, bermasyarakat, untuk kepentingan sosialisasi ya, berkomunikasi. Tetapi untuk kepentingan mental saya, tidak ada loh ya. Tidak ada saya yang ceramah. Saya dalam arti yang sebenarnya. Tidak ada loh ya. Meskipun bukan nihil. Apa yang sesungguhnya? Patija Samuppada. Bermacam-macam unsur saling bergantungan sehingga ada peristiwa malam hari ini. Dan peristiwa itu peristiwa baik, bukan kejahatan, bukan peristiwa yang membawa kehancuran, yang merugikan yang lain. Lebih-lebih lagi, Bapak. Kalau pengertian ini bisa ditangkap, hancurlah keakuan itu. Tetapi itu kan pengertian intelektual, Bante. Oh iya, meskipun ini pengertian intelektual, sangat berharga dibandingkan kalau seseorang tidak mengerti sama sekali. Pengertian ini akan dilihat di dalam meditasi. Meskipun yang saya sampaikan ini saudara mengerti karena intelektualitas saudara itu sangat berguna. Apalagi kalau saudara melihat Patija Samuppada atau Anatta ini di dalam meditasi, itu lebih-lebih lagi. Tapi mengerti secara intelektual sudah sangat berguna. Melandasi semua pengalaman-pengalaman kehidupan yang kita alami. Sebaliknya juga kalau kita dimaki-maki, dirasani, kemudian dihujat, siapa tahu yang dihujat ini tuh wong aku yang sesungguhnya itu ora ono. Siapa tuh yang dihujat ini tuh? Ben kesel dewi. Tidak ada. Lah kan kita sadar, ya kan kita punya telinga. Lalu kemudian masuk ke pikiran, kemudian ingatan itu ya, apa itu? Disket ya. Memori kita itu kemudian kepancing, kemudian aku dihina kayak babi. Nah kalau memori kita itu baru off, baru tidur, ya tidak memberikan respon apa-apa. Ya begitu tuh. Memori-memori itu yang membuat kita terpancing. Kemudian timbul perasaan senang, tidak senang. Tetapi itu juga sementara. Sebentar kemudian hilang. Ibu bapak dan saudara-saudara, inilah sesungguhnya dasar-dasar yang membentuk karakter seseorang. Sehingga tercermin di dalam perilakunya. Dan apa tujuannya membentuk semuanya ini? Tujuannya adalah kebebasan. Tujuan yang rendah itu kebebasan. Dirinya bebas dari penderitaan. Apakah ada tujuan yang lebih tinggi lagi, Bante? Ada kalau mau. Apa itu selain pembebasan atau kebebasan? Tujuan yang lebih tinggi adalah pencerahan. Menjadi seperti Buddha Gautama. Mengajar dharma suatu saat di mana dhamma itu sudah dilupakan. Tetapi harus mempunyai paramita, mempunyai bekal yang banyak sekali. Kalau Anda mau silahkan. Tapi tujuan yang lebih ringan adalah kebebasan. Bebas dari kungkungan, dari ikatan, dari belenggu, dari penderitaan, dari umur tua, dari sakit, dari kematian. Nah, selesai. Tapi kalau saudara ingin meningkatkan tujuan saudara, ibu bapak sekalian, ya, pencerahan. Menjadi sama Sambuddha seperti Buddha Gautama. Tapi siapa Bante sesungguhnya yang jadi sama Sambuddha? Tidak ada. Tidak ada yang jadi sama Sambuddha. Lah, bagaimana tidak ada? Nah, tidak ada aku. Oleh karena itu, Buddha Gautama sering dikatakan ya Buddha Gautama itu dharma. Kehidupan beliau, peri kehidupan beliau. Apa yang beliau sudah lakukan di dunia ini ya dharma. Karena Sang Buddha pun ya tidak ada aku, ya, tidak ada inti. Nah, ibu bapak saudara-saudara, pengertian ini memang tidak mudah. Tapi cobalah kita berusaha untuk mengerti sedikit-sedikit. Kalau memang sukar sama sekali ya tinggalkan saja.
kita mulai meningkatkan, mulai mempertebal meta maitri cinta kasih dalam diri kita dengan menghargai kehidupan. Apapun kehidupan itu, binatang yang kecil, yang besar, orang baik, orang jahat, apapun kehidupan itu. Saya pernah cerita waktu saya di Sri Lanka yang ada kondektur dengan sopir bis yang dia glosoran di bawah bis sampai pakaiannya kotor sama sekali untuk mengambil anak-anak anjing itu. Padahal anjing itu anjing geladak, tidak ada yang punya. Andai kata mati juga nggak ada yang gelo. Ini dia berusaha susah payah mengambil anak-anak anjing yang kabur di bawah bis itu. Lama, cukup lama. Apa nilai ekonomisnya? Dengan berbuat begitu tidak ada orang yang terima kasih, dia tidak dapat persen, tidak ada yang kasih hadiah. Dan dia harus berbelepotan lumpur untuk mengambil anak-anak anjing yang tidak menarik, yang kurus-kurus, yang tidak ada yang punya. Tapi saya melihat itulah pembentukan karakter. Dia tidak tega bisnya jalan dengan ngelindes anak anjing itu. Kalau pada anak anjing yang tidak berharga, yang jelek, yang tidak ada yang punya, tidak ada nilai ekonomisnya, dia tidak tega membunuh. Orang seperti itu tidak akan tega membunuh manusia, tidak akan tega membunuh yang lebih besar. Itu pembentukan karakter. Ada nilai yang berharga. Jangan hanya kita menghargai dari materi, dari uang. Apa gunanya dia berbuat begitu? Kalau nanti anak-anak anjing itu terselamatkan juga nggak ada orang yang terima kasih, nggak ada yang kasih persen, nggak ada yang kasih tips. Dia diselamatkan, disingkirkan gitu aja, dia jalan. Apa gunanya? Pakaiannya kena lumpur semua, penumpangnya harus menunggu agak lama. Dia bersusah-susah masuk ke kolong bus itu dan tidak gampang mengambil anak-anak anjing yang nyebar ke sana. Apa gunanya? Oh, gunanya besar sekali. Sikapnya itu sekaligus juga akan membentuk karakter dia. Kalau orang tidak tega membunuh binatang yang tidak berharga, dia juga tidak akan tega melakukan kekejaman yang akan membawa akibat penderitaan bagi banyak orang. Marilah ibu bapak dan saudara-saudara, kita membentuk karakter kita dengan hal-hal yang kecil-kecil, yang sederhana, sebagai cermin daripada karakter kita. Sekaligus perilaku kita itu akan memperkuat karakter kita juga. Itu saling berhubungan. Karakter kita mencerminkan perilaku kita memperkuat karakter kita. Dan kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kalau tidak, kapan masyarakat ini akan memperoleh kemajuan? Nah, itulah ibu bapak saudara yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Betapa pentingnya cinta kasih itu sebagai salah satu landasan, fondasi untuk membangun karakter seseorang. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian ibu bapak dan saudara, semoga bermanfaat. Terima kasih.